Ya, shalom. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Pagi ini kita akan uh, yang membawa renungan adalah Bapak kita, Heri Ikim. Ya, waktu dan tempat silakan, Pak. Baik, shalom semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gun, sekalipun sibuk dalam perjalanan ya, masih mengikuti fellowship kita. Luar biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah dalam kasih karunia-Mu, dalam kekuatan-Mu, urapi kami di seluruh dunia yang mendengar firman-Mu, bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, berapa belas tahun yang lalu ya, waktu itu Presiden Habibie, lalu ada hamba-hamba Tuhan yang kumpul menghadap beliau, lalu mendoakan. Dan waktu itu nonton videonya masih video kaset besar, tuh kaset beta gitu ya. Nah, anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu ya kaset itu. Kemudian saudara, berdoa, yang lain mendoa normal-normal saja, yang lain biasalah, ada berbagai kalangan gitu. Tapi tiba-tiba ada hamba Tuhan yang memang terkenal disebut sebagai Nabi Asia Tenggara. Disebut Nabi Asia Tenggara waktu itu ya. Nah, wah luar biasa. Tapi bagi yang percaya dengan dia ya itu luar biasa. Waktu itu saya percaya dengan yang namanya karunia Nabi, saudara. Masih ada, ya. Maaf. Karunia Nabi itu masih ada. Karunia-karunia nubuat itu masih ada. Cuma, ujilah setiap roh, kata Tuhan kan seperti itu. Nah, dia dengan beraninya menubuatkan waktu itu kepada presiden kala itu. Saya nonton videonya mengatakan, kamu akan memulihkan negeri ini, kamu akan dipakai, bla bla bla. Wah, luar biasa lama dalam bahasa Inggris. Yang lain dia berdoa. Saya nonton itu, aduh Tuhan, tolong, Tuhan tolong, gitu. Apa yang terjadi, saudara? Kamu akan memulihkan negeri ini, seterusnya. Lalu 3 bulan kemudian presiden waktu itu tergantikan, saudara. Waduh, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau ada orang berani menubuat atas namaku, lalu tidak terjadi, jangan gubris dia. Bahkan lebih ngeri lagi, bisa dilempari dengan batu. Kala itu di perjanjian lama ya, saudara. Nah, ini mengerikan sekali. Lalu banyak sekali karunia-karunia gitu ya. Sebuah ibadah gitu. Wah, luar biasa karunia ini. Hamba Tuhan kalau khotbah semuanya responsif. Saya suka sekali kalau ada jemaat yang responsif lagi bicara gitu langsung amin. Wah, luar biasa, amin. Itu sangat dibutuhkan ya, respon dari anak-anak Tuhan ketika merespon firman Tuhan. Antusias sekali. Tapi pada akhirnya responnya ini tidak masuk akal juga. Belum ngomong sudah amin. Ribut amin oman amin gitu. Ya, sebentar saudara ya, saya sampai ada sesuatu yang harus saya cas dulu ya supaya aman. Oman amin luar biasa. Lah pada akhirnya pengajaran tersebut ternyata dia mengatakan ini bukan gereja dan lain sebagainya. Ya namanya ekumene, ya saya ini orang ekumene, ya saya pasti mendukung, sah-sah saja, bagus gitu ya saudara ya. Tetapi pada akhirnya mencetak orang-orang yang mengikut dia itu jadi ekstrim gitu. Ekstrim dan aneh-aneh. Nah, jadi aneh-aneh gitu. Waduh. Kemudian malah jadi pemberontak gereja. Orang yang akhirnya tidak punya rasa hormat kepada gereja. Nah, itu ngeri sekali. Dan bahaya lagi, saudara, ada orang pelayanan, namanya pelayanan doa. Kalau namanya doa, istri saya pernah datang di rumahnya, saudara. Wih, kaya, saudara. Luar biasa. Padahal gerejanya kecil, tapi kok kaya raya. Ternyata tuh dia bisa menghandle lebih dari 13 persekutuan di kota-kota besar, dan rata-rata persekutuan itu orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha semua. Dan luar biasa pengusaha, Anda Kristen, kalau mengambil hamba Tuhan, jangan pikir kayak dukun gitu. Tapi ada orang yang ngerti ini, peluang ini, jadi datang, doakan, dikasih nubuatan, begitu ya. Nanti begitu lihat tokonya, aduh barang ini bagus ya, saya belum ada ya di rumah saya. Oh ya, Ibu bawa aja.
Luar biasa. Ya, ada yang seperti itu. Nah, karunia itu tidak salah, saudara. Tetapi ngeri saat ini ada karunia itu kalau kalau kita tidak imbang dengan buah roh, dan karunia itu kalau kita tidak paham tujuannya untuk apa, itu malah membahayakan. Nah, saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik karunia membahayakan. Karunia itu bagus, ibaratnya pisau, saudara. Pisau tajam, kalau di tangan master chef, itu akan jadi masakan-masakan yang enak, bahkan mahal-mahal makanan itu. Padahal cuma saupli gitu, mahal banget. Tetapi kalau itu ada di tangan pembunuh perampok, itu bisa membunuh orang. Sama, Anda jadi Kristuber. Kristuber ini alat yang efektif, efisien, so itu saya menjadi pendeta tuber, karena efektif, efisien sekali ngomong saat ini 8 channel, nanti di re-upload lagi jadi 16 channel, lalu di antara sahabat kita ini, ada yang punya 250.000 subscriber, ada yang 350 subscriber, toanya di sana lebih banyak, saya 31.000, Asan Tandri 2.500.000 barangkali. Wah, ini luar biasa. Kalau Anda menyampaikan kebenaran firman, karunia Corona sudah sampaikan, tetapi YouTube ada itu bisa menjadi pembunuh karakter orang lain, bisa memporak-porandakan, bisa membangun, mengharumkan, atau membaukan kekristenan. Betul nggak? Ada yang tujuannya baik, saudara. Wah, dengan karunianya luar biasa. Ada penginjil, pengajar, nabi, dan lain sebagainya. Karunia itu masih ada, saudara. Tapi pada akhirnya karunia itu dipakai untuk menyerang satu dengan yang lain. Membahayakan. Karunia membahayakan. Baik, kita akan buka firman Tuhan saat ini, saudara ya. Karunia membahayakan. Nah, ini dia. Saya klik. Baik. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru kamu. Di antara kamu loh, saudara. Jadi guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu bukan di luar yang non-Kristen, bukan. Ada di antara kamu loh. Hati-hati. Kalau Anda seorang YouTuber, ada di antara YouTuber, di antara Kristuber, hati-hati. Mereka akan, nah ini dia. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, pengajaran-pengajaran sesat itu tidak melulu dia ngaku Kristen, ternyata tidak mengaku Yesus Tuhan. Begitu. So itu kalau saya bikin pemuridan online, pendaftaran pertama, kalau ini khusus Kristen, saya tanya dulu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Apakah Anda mengakuinya? Kalau iya, masuk. Kalau tidak, ya sudah jangan. Itu kadrun. Ya. Mereka akan memasuk pengajaran yang sesat. Sesat itu bagaimana sih? Melenceng, saudara. Yesus yang diajarkan, Yesus. Tapi hati-hati loh sekarang, saudara. Karunia-karunia itu bahaya. Karunia itu untuk apa? Ini saya belum selesai. Yesus atau Yesi. Ya. Look at him atau look at me. Bahaya, saudara. Teman saya menutup YouTube-nya karena dia takut terkenal. Bagus ya, kayaknya rohani. Akhirnya saya menasihati. Terkenal itu tidak salah. Bahkan perlu. Tapi bukan tujuan. Dengan semakin banyak subscriber kamu, itu akan semakin efisien di dalam memberitakan Injil, semakin banyak orang nonton pemberitaanmu. Gitu ya. Tetapi ada cara ori dan KW, saudara. Ya, hati-hati, karunia Anda, marketing dan seterusnya, tetapi hati-hati, arahnya tuh kemana? Itu yang penting seperti itu. Nah, karunia dan keterampilan Anda itu bisa membahayakan diri Anda sendiri. Ya, so itu saya nasihati kepada Askri bahwa subscriber, AdSense, monetasi apa, itu bukan tujuan. Bahkan kalau saudara cek tutor-tutor sekuler pun, dalam per-YouTubean itu juga ngajari loh. Jangan cari AdSense. Ya, itu bukan tujuan. Ada kan dikit-dikit cek duitnya berapa, analitiknya berapa, monetasinya udah masuk berapa gitu. Saudara akhirnya nggak jujur.
Setelah live bareng itu dicek, wah viewer saya tambah atau enggak toh. Saudara, itu baik, sah-sah saja, tetapi hati-hati. Itu bisa tersesat, saudara. Pengajaran-pengajaran sesat, hati-hati. Kita sampaikan ini untuk siapa? Biarlah Yesus yang dimuliakan. Seberapapun yang nonton, banyak sedikit itu menyenangkan secara analitik kemanusiaan kita. Tetapi saudara, di mata Tuhan, ya Tuhan mencari yang bertobat. Apa artinya? Kan Tuhan mengatakan nih, satu domba lebih baik domba yang bertobat daripada 99 orang yang tidak bertobat. No, yang dicari itu pertobatan. Anda saat ini jangan hanya ngefans. Tentu ngefans itu menyenangi, tidak bisa dipungkiri. Tetapi jangan lupa, menghasilkan pertobatan atau permusuhan. Hati-hati, saudara. Pengajarannya Yesus, memang Yesus. Tetapi tanpa sadar, bukan look at him, tetapi look at me. Sehingga banyak orang lebih dengar apa kata saya daripada kata firman. Sekalipun yang saya sampaikan itu tidak berdasarkan firman, pakai firman, tetapi hanya kamuflase saja. Tidak, sudah. Tidak ada kebenaran yang disampaikan dengan cara tidak benar. Setuju? Kata-kata tegas dan kasar itu beda. Pengajaran yang sesat dan membinasakan, hati-hati. Sebagaimana nabi palsu, dulu juga ada nabi palsu. Dan saat ini juga ada. Malah di antara kamu, hati-hati. Tapi jangan saling curiga ya. Kan kelihatan nanti dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Lalu banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Ingat loh. Akhirnya cara hidup mereka bukan firman yang disampaikan. Wah, ini dia. Inilah karunia yang membahayakan. Nabi palsu ya begini, saudara. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Jadi kalau kita melayani Tuhan, doakanlah saya supaya saya tidak terpleset dalam hal ini ya. Tapi kalau saya nyampaikan ini tuh saling mengingatkan. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Ya. Hati-hati saudara. Firman yang kita sampaikan, tetapi ada kamuflase tujuan-tujuan pribadi. Hati-hati. Wah, terpesona, aku terpesona. Ya. Tapi terpesonanya, tapi saudara, orang ngefan kepada Anda, orang suka kepada Anda, itu wajar kalau itu penyampaian Anda menyenangkan dia, firman yang disampaikan itu betul-betul clear, jelas, terus wah menarik, itu nggak salah. Tetapi saudara, jangan sampai hal yang buruk pun dia ikuti. Wah itu sudah ngefans saja. Kita gagal menyampaikan yang kita sampaikan itu Yesus. Tidak mudah, ini tipis sekali, tipis sekali. Nah, Anda yang tersesat itu buktinya apa? Ini orang hebat nih, terkenal nih. Wah, subscribe-nya, viewer-nya, jemaatnya, saya ngomong umum ya saudara ya. Pokoknya follower-nya banyak lah, mau jemaat kayak mau YouTube kayak atau apa. Firman disampaikan dengan benar, dia ikuti. Tapi hujatan Anda, serangan Anda kepada yang lain pun semua dibenarkan. Itu sudah menyesatkan. Sementara orang ini punya nafsu untuk menghancurkan orang lain, itu sudah karunia yang membahayakan. Karena karunia itu justru menghipnotis orang. Lebih mendengar Anda. Sudah dikasih tahu, apakah firman ngomong gitu? Oh iya, dia itu luar biasa. Oh hati-hati saudara. Saya mengingatkan saja. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Nah ini dia, penyampaiannya ini firman atau nafsu, saudara. Ada yang nafsu hancurkan orang lain. Keponologia. Apapun yang dilakukan orang kritik, apapun yang dilakukan dimasalahkan. Yang satu juga nggak terima, sikat-sikatan. Saudara, sekali lagi, sarana ini membangun atau menghancurkan tergantung siapa yang menghandle-nya. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Yang merusak kekristenan itu tidak melulu orang luar, saudara. Kita yang merusak. Ada banyak orang yang mau percaya Yesus dalam kesederhanaannya. Tapi begitu lihat faktanya, loh kok ini satu dengan yang lain, kok begini? Aduh, sami mawon ternyata. Saya ngobrol dengan seorang profesional, saudara. Aduh, benar seperti yang Pak Heri katakan ya. Kalau saya bukan melihat Yesus, saya udah murtad. Saya ngomong, iya Pak, sami. Saya juga begitu. Kalau ngelihat orangnya murtad. Tetapi karena Yesus ini loh, membuat saya
tahu bahwa kebenaran ada di dalam Yesus. Ya. Kalau lihat oknum, namanya manusia sama, yang brengsek itu sama, Saudara. Tetapi lihat kepada pengajarannya beda jauh. Nah, akhirnya kebenaran ini dihujat. Oke, dihujat itu apa sih? Di sini kita cek ya, dihujat. Blasphemeo. Menarik. Speak evil. Bicara jahat. Hati-hati, Saudara. Berkata jahat, fitnah, akhirnya dihujat. Ini, Saudara, kalau pengajaran karunia kita ini karunia yang membahayakan untuk kepentingan sendiri, malah mutiara itu diinjak-injak sembilan ruah, dibuang ke jamban, Saudara. Menghujat, menfitnah, mencaci maki, betul kan, Saudara? Jangankan ngomong buruk, kita tidak menampilkan kasih Kristus. Sedangkan kita ngomong sealus-alusnya, soft way is the best way, soft way is the best way. Ya, sealus-alusnya sebenar-benarnya aja dicaci maki kok sama Kadrun. Lah, kita katanya Kristen kok ngomongnya sumpah serapah. Jangankan dengan non-Kristen, dengan sesama itu saling sumpah serapah, bagaimana nggak dicaci maki, Saudara? Itu dia. Akhirnya, Saudara, pengajaran-pengajaran itu malah dihujat. Ya, ini dia nomor 2. Ayat 2 ya. Jalan kebenaran akan dihujat. Udah benar tapi dihujat, menjadi bahan cemoohan. Ya. Nah, mengerikan, Saudara. Ya. Jadi celah to speak reproachfully. To speak reproachfully. Inggris Jawa. Yang mengerikan lagi, Saudara, itu gara-gara apa tuh? To be evil spoken of. Akhirnya menjadi berbicara jadi berbicara jahat gitu loh, Saudara. Kan menyedihkan sekali ini, Saudara, ya. Inilah karunia yang membahayakan. Itu karunia nabi palsu, Saudara. Karunia itu apa sih? Gift, pelengkap, pelayanan, dan seterusnya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu, nah kalau guru palsu itu, guru mengajar itu kan karunia, Saudara. Tapi karena palsu, ya karunia itu membahayakan. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, ada hukumannya. Dengan cerita-cerita yang luar biasa dan banyak omong kosongnya. Saya ngelihat ini orang terkenal ini. Wah, ngomong ini, saya kenal dia. Aduh, kok bohong. Itu pun diikuti loh. Walaupun mulutnya penuh sumpah serapah atas nama kebenaran, diikuti, Saudara. Gitu ya. Tapi kok bisa ya Pak yang gitu? Ya, itulah penyesatan itu kan selalu lezat kelihatannya ya. Tetapi yang benar tuh kayaknya kok datar, kok kayak ini, kok nggak tegas, kok nggak ini. Beda, Saudara. Orang laku sekali. So itu nanti saya suatu hari akan memberikan tutorial bagaimana mendongkrak subscriber dengan cara setan. Saya dapat, kalau mau cepat, Saudara, ikuti aja cara-cara setan itu. Cepat, Saudara. Gitu. Ya, hati-hati. Jadi, Saudara, jangan sampai ada karunia kita ini karunia yang membahayakan yang lain. Waduh, menegrikan. Oke, sekarang saya akan lanjut. Sedikit lagi. Karunia yang membahayakan. Mulai dari sini. Ya, karunia membahayakan. Luar biasa ya, Saudara. Yang gini-ginian saya suka juga, Saudara. Tetapi hati-hati. Ini menyesatkan atau tidak. Karunia itu ada 9, Saudara. 1 Korintus 12 ayat 8-10. Berkata-kata dengan hikmat. Pernah nggak, Saudara, ketemu orang kok kata-katanya penuh hikmat tuh? Wah, luar biasa. Itu karunia. Berkata-kata dengan pengetahuan, ada pengetahuannya luas, ngomong apa saja nyambung. Dari surga, neraka, sampai bagaimana cara bikin tempe itu dia tahu. Kemudian iman. Wah, ini bagian karunia saya, Saudara, yang sangat menonjol, iman. Orang dia yakin, orang lain nggak yakin, dia yakin. Istrinya aja takut-takut gitu. Wah, ini orang kalau beriman, tapi luar biasa, menyembuhkan, mukjizat, bernubuat, walaupun sekarang banyak yang kubuat, membedakan bermacam roh, berkata-kata bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada 9, Saudara. Saya tidak kupas ngobrol ini, tetapi lebih ke intinya, yaitu pentingnya keseimbangan
saya burung merpati. Artinya gini, karunia Anda itu kalau tidak diimbangi dengan buah roh, itu membahayakan, saudara. Karena apa? Nabi palsu. Hebat enggak Alkitab ini, saudara? 1 Korintus 12 ayat 8, itu ada 9 karunia. Lalu buah rohnya 9. Galatia 5, 22, 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hebat tak, saudara? Jadi pentingnya karunia itu seimbang. Kiri 9 sayap, kanan 9 sayap. Kalau tidak, kalau kanan terutama buah roh hanya 3, keplek-keplek, saudara. Nerbang, nabrak-nabrak. Memean tetangga disaut. Jemuran tetangga ditabrak. Tetapi saudara, ini idealismenya seperti ini. Jadi penting, saya tidak anti karunia, tetapi saya dapati banyak orang, bahkan beberapa mengatakan Pak Heri itu nggak percaya karunia Roh Kudus. Gundulmu, siapa bilang? Saya percaya. Saya bahasa roh loh, saudara. Ya, saya ada karunia loh, saudara. Karunia-karunia yang ada di 9 karunia ini. Kalau nggak percaya bahasa roh saya, nanti saya kirim WA dalam bentuk teks. Itu bahasa roh saya. Percaya, tetapi saya dapati kebenaran ini. So, itu saya tidak terlalu mengekspresikan, artinya ekspresi saya itu yang wajar, normal gitu. Karena dulu saya juga emosional, kalau gua tepuk tangan, kalau nggak teriak-teriak. Tetapi saya mikir apakah begini, akhirnya saya temukan firman Tuhan yang mengatakan aku berdoa dengan rohku, tetapi akal budiku juga jalan. Jangan sampai Anda berkarunia, tetapi kayak orang nggak waras, lah itu malah membahayakan, saudara. Nah, itu nanti sesi lain. Nah, harus diimbangi dengan buah roh. Apa artinya? Suatu hari ada orang yang dikit-dikit, oh Tuhan berkata, oh anak-anakku. Tiba-tiba tetangganya ngomong ke istri saya, Bu, tolong itu korden saya kok dipasang di rumahnya dia. Korden tetangga hilang, pindah ke dia. Lo kan mengerikan, saudara. Palsu, saudara. Itu membahayakan. Ya. Ada orang mengikat pengusaha dengan doa, pokoknya ini, akhirnya dengan karunia itu membuat orang tersepona. Terus ada orang lain hamba Tuhan yang juga tiba-tiba dekat sama dia nggak suka, lalu diceritakan yang buruk. Aduh, ngeri, saudara. Karunia membahayakan. Nah, tujuan karunia untuk apa? 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11. Tetapi kepada setiap orang, tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh besar loh. Karunia itu kan gift, saudara, pemberian ya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Amin. Jangan atas nama kebenaran untuk kepentinganmu. Yang lain juga lagi pelayanan, Anda blok. Jahat sekali. Saya temukan ada yang demikian. Dipercaya lagi. Kalau Anda menciptakan follower Anda menjadi sama seperti Anda, lalu apapun yang dikatakan Anda dianggap kebenaran, hati-hati, saudara. Kalau Anda punya kepentingan sendiri, mereka semua tersesat, tidak tahu bahwa karunia Anda membahayakan mereka. Mereka yang tulus-tulus ini, terutama nggak paham teologi, terutama nggak paham apologetika, terutama nggak kuasai argumentasi dengan yang lain, Anda ngomong hati-hati dengan dia. Semuanya serang dia, hati-hati. Anda membunuh karakter orang lain. Bahaya sekali, saudara. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Semua itu ada karunianya. Ada karunia yang memang hajar, sepanjang dalam koridor yang benar dan tidak merubah mulut kita menjadi mulut sama dengan yang lain. Dukung. Tetapi yang lain ada bagian memulihkan, yang lain ada bagian ini. Semuanya itu roh yang sama. Sepanjang untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau arahnya udah lain, hati-hati, saudara. Tidak ada Roh Kudus itu mengkhianati, itu nggak ada. Tidak ada Roh Kudus ngajari untuk nelikung dari belakang, itu nggak ada. Tidak ada Roh Kudus pengajaran penuh karunia itu tidak ada sementara berangkulan dia tusuk dari belakang, itu nggak ada, saudara. Saya tidak yakin itu. Tidak ada Roh Kudus itu lemah lembut, tapi yang maksud bukan lomek, bukan. Tidak ada karunia Roh Kudus kok kasarnya minta ampun. Enggak ada, tidak mungkin. Saya tuh kok tidak yakin, saudara. Tidak ada penyampaian firman dengan maki-maki, hujat-hujat, ya, menghina orang. Kok saya rasa enggak ada. Saya enggak mau sok tahu. Saya kok belum temukan ya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus orang yang ada karunia, tetapi dengan cara setan gitu. Kok saya enggak temukan ya, saudara?
Hati-hati. Nah, penghalang buah roh. Pentingnya karunia, dan kita harus menghasilkan buah roh, maka kita seimbang hidup kita. Kalau enggak bahaya, nabi palsu. Penghalangnya apa, saudara? Penghalangnya apa? Kalau toh kelihatannya ini ada buah roh, itu palsu semua. Penghalangannya adalah perbuatan daging. Galatia 5, 19 dan 20. Sebelum buah roh, itu dimulai dari ini. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak sekali, saudara. Ini 15 lebih. Kalau buah roh dan karunia hanya 9, saudara. Hebat enggak? Kebaikan itu hanya sedikit, saudara, yang engkau lakukan, tapi menyempurnakan kehidupan saudara. Kalau perbuatan daging dan sebagainya, banyak, saudara. Pilihannya banyak. Nah, ayo kita kupas satu, saudara. Penyembahan berhala. Hati-hati, saudara. Berhala itu bukan hanya patung-patung sesembahan, saudara. Ya, ada yang ngomong, oh saya nggak nyembah patung. Ya, tapi prakteknya kamu menghadap patung, tapi saya nggak mau ribut soal itu ya. Sihir, hati-hati, saudara. Kalau ada orang sekali ngomong, semuanya anggap benar, akhirnya Anda nggak kritis lagi, bahkan dia ngajarin untuk membenci yang lain, Anda pun mengatakan itu benar, dianggap sesuatu yang hebat, hati-hati. Perseteruan. Nah, ini karunia, dia ngajar tapi menciptakan perseteruan. Tapi heran saya, terheran-heran sampai terheri-heri, yang gitu kok ya laku loh, perseteruan. Apa sih perseteruan? Oke, perseteruan itu apa? Mari kita lihat arti katanya. Sebentar ya. Jangan lupa perjanjian baru, jangan lupa ini ya saudara, jangan lupa bahasa Indonesia. Perseteruan. Ya, ini dia. Kita cek kamus bahasa Indonesia. Perseteruan, ini ya saudara. Perseteruan itu dari kata seteru, musuh perseorangan. Berseteru, mempunyai seteru, terus menyeterui. Bukan hanya perseteruan, ada orang yang menyeterui terus, memusuhi terus, padahal sesama loh. Yang ngeri lagi saudara ini, ya perseteruan. Perihal permusuhan, permusuhan. Nah, ada orang berkarunia, tetapi pada akhirnya malah menciptakan perseteruan demi perseteruan demi perseteruan. Wah, itu palsu, saudara. Ya, baik, saya udah masuk pada bagian akhir. Kita lanjutkan ya, saudara. Kita lanjutkan. Nah, ini penghalang dari orang berbuah roh. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Perselisihan, berselisih. Ada loh orang yang tidak pernah bisa mengerti orang lain. Selalu ketika baik tim maupun dia sendiri, setiap kali ada ide apa, selalu berselisih dan seterusnya. Iri hati itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gampang ya. Amarah. Apakah saya tidak bisa marah? Bisa, saudara. Terutama udah dikasih tahu, tetap nyerang terus sampai pribadi itu. Saya marah. Dalam arti saya ngomong tegas. Nah, hati-hati, saudara. Ada yang keliru. Wah, otoriter. Wah, begini, tunggu dulu, saudara. Nah, ini hati-hati juga untuk kita semua ya. Check and recheck. Jangan hanya dengar sebelah. Supaya roh Anda tidak terhalang. Orang ini dablek, saudara. Udah dikasih tahu 1, 2, 3 gitu ya. Sudah dijelas-jelas tidak bisa dinasihati. Ya sudah, ini harus didisiplin. Yang lain yang paham bahwa ini orang bisa menimbulkan roh pemecah dalam sebuah grup, jangan ada di situ. Oke. Bagi orang yang paham, maka tindakan Anda ini adalah tegas. Tapi bagi dia, Anda ini otoriter. Itu wajar. Saya ngomong tergantung Anda mau ada di mana. Tapi ada orang yang nggak ngerti apa-apa, membelain dia. Yang gini-gini jangan dibela, saudara. Dinasehati untuk tetap hormat, terutama kepada pemimpin. Gitu ya. Apalagi Anda nggak dengar langsung. Kalau udah dijelaskan kepada dia, sementara kata-katanya buruk, ya Anda harus dengar yang lebih positif. Saudara, luar biasa. Mari kita jangan berseteru, karena itu sangat-sangat merugikan diri sendiri dan merugikan korporat dan merugikan banyak-banyak orang. Saya lanjut, saudara, supaya cepat. Ya, sorry. Ya, perseteruan.
kepentingan diri sendiri. Wah, ini dia nih. Percideraan, roh pemecah. Kedengkian, roh pemecah. Sekali lagi, pisau itu jatuh kepada siapa, bisa membunuh orang lain atau malah membangun, menyediakan makanan yang lezat. Roh pemecah. Hindari roh pemecah. Grup-grup WA Anda, grup Telegram Anda, follower Anda, jangan izinkan ada roh pemecah. Sekalipun kadang-kadang orang bisa salah mengerti loh. Saya dapati ada orang yang terus membahas sesuatu yang bisa menimbulkan pro kontra terus, menimbulkan perpecahan terus. Ini nggak bisa diikuti, saudara. Dan itu karunia, sebenarnya Anda punya karunia yuk, sharing segala macam. Tetapi kalau hasilnya memecah belah, wah ini harus ditegasin, saudara. Nah inilah perbuatan daging yang mengganggu perkembangan atau buah roh Anda nantinya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, oke, dan sebagainya. Sekarang kedengkian ya. Kedengkian kita cek and recheck. Dengki itu apa sih? Ya, dengki, kedengkian. Dengki. Iya, sorry. Ya. Jangan dengki loh, saudara. Banyak orang, oh dengki apa sih? Tapi menjelaskan juga susah. Dengki, menaruh perasaan marah, benci, tidak suka. Karena apa? Rata-rata karena iri, yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Tapi sudah, saya mulai ke sini dulu. Ada orang yang dengkinya minta ampun. Perasaan marah dan benci, tidak suka itu terekspresi dengan, saudara tahanlah, gitu, supaya yang lain yang nggak paham, ternyata orang ini selama ini hubungan baik dengan orang itu, jangan dengki Anda itu terekspresikan sedemikian rupa. Firman Tuhan jelas mengatakan ampunilah mereka, ya toh, kasihilah mereka, tegurlah empat mata. Ini kok digebiak uyah, ini di mana ada kesempatan ngomong, hati-hati loh dengan Gunawan, hati-hati dengan Asan Tandri, hati-hati dengan ini, hati-hati gini. Anda dengki. Di mana-mana menceritakan orang itu Anda dengki. Itu kedagingan. Hati-hati, padahal ini karunia. Hati-hati, saudara. Setuju Bapak Ibu? Jangan dengki. Waduh, ngeri saudara. Itu bisa membunuh karakter orang dan itu lebih membahayakan, lebih merugikan daripada membunuh itu sendiri. Kedengkian, saudara. Saya dapati ada orang seperti, kok bisa loh? Sementara dia melayani Tuhan. Berdoa. Live. Kedengkian. Tutup dalam doa, berkati. Itu kan aneh ya saudara ya. Apalagi kepada sesama. Yang satu nggak terima. Saudara mau apapun juga, back to the Bible. Kembali kepada firman mengatakan apa? Setuju? Nah, catatan penting. So itu kita semua terhadap karunia itu, ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Baik enggak itu? Kok dengki? Kok menghujat? Kok mengajak orang untuk putus hubungan satu dengan yang lain? Nah itu kan enggak baik. Ya. Saudara-saudaraku kasih, janganlah percaya setiap roh dan ujilah roh-roh itu. Semua suruh uji. Catatan sangat penting perihal karunia, saudara. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh besar. Pemberian-pemberian Tuhan, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi banyak orang salah ngejar karunia, itu nggak apa-apa, tetapi keliru, padahal itu usahakan. Dapat puji Tuhan, nggak apa-apa, tapi saya dulu usaha terus sudah sampai dapat. Tetapi jangan lupa, yang dikejar itu kasih. Nah, Anda lakukan pengajaran dengan karunia Anda, baik di YouTube, di gereja, atau apa, yang kejar itu apa? Anda kejar apa? Subscriber, kelihatan tuh. Nanti viral, maka kelihatan tuh topik-topiknya itu. Ya, akhirnya seperti sekuler. Bad news is good news. Saudara, kejarlah kasih itu. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Kalau tidak seperti ini, lari finishnya, tapi dia mengatakan don't give up. Jadi jangan menyerah. Finishnya maraton ini ada di jurang. Jangan sampai kejadian seperti itu, saudara. Nah, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa itu sumarpo atau sumorpizo. Artinya
receive the same from us, menerima bentuk yang sama. Nah, kalau karunia Anda itu betul-betul bentuknya sama dengan yang Tuhan kehendaki, maka damai sejahtera sukacita. Tapi kalau karunia Anda ini ternyata look at him dan look at me, kemudian tujuannya adalah kepentingan pribadi, membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Setuju? Saudara, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, mari terus pakai karunia untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai karunia itu membahayakan. Dan jangan lupa saudara, dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Buah yang baik. Tidak mungkin Roh Kudus itu mulutnya kotor. Tidak mungkin orang jadi dipenuhi Roh Kudus dengan karunia mengajar, karunia yang luar biasa. Tetapi isinya itu dengki. Itu kalau ada namanya Yohanes Hidayat itu dia bencinya minta ampun. Kalau ada namanya Pak Yeremia itu dia bencinya minta ampun. Pak Gunawan tiba-tiba sharing dengan saya, langsung di belakang ngomong hati-hati. Wah, tidak mungkin itu Roh Kudus. Tidak mungkin. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, ajak doa. Pasti gitu. Cek and recheck. Saya temukan ada orang yang ngomongnya kotor, jelek terus dengan orang lain. Saya bertanya, udah didoakan belum? Buah roh itu sesuatu yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Kami minta kasih karunia-Mu menyertai dan kasih karunia-Mu membelenggu kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami semua untuk menggunakan karunia itu dengan benar, supaya kami semua memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sharing, kami minta anugerah-Mu memimpin kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Setelah hadir sahabat saya semua, Pak. Kita kalau di Indonesia kan bisa Shalom, silakan Pak. Berempat orang ya begitu. Jangan sendiri. Wih, ramai sekali, ada 4 orang. Baik, shalom semua yang hadir di sini. Pak Gunawan, gimana? Shalom. Ya, lanjut Pak, karena saya di dalam perjalanan. Bapak lagi sibuk. Baik. Oke, Pak Kebenaran Sejati, Shalom, masih di perjalanan, dan Pak JH. Shalom Pak, selamat pagi. Pagi Pak, apa kabar? Luar biasa, berkat doa Pak Heri, doa Pak Sahabat, doa Pak Hasan, dan doa teman-teman nih, puji Tuhan. Saya 2-3 hari sakit Pak, jadi sejak Jumat sakit, hari ini bisa ngikutin, wah berkatnya luar biasa, bangun pagi diberkati Tuhan, moto melek diberkati Tuhan, puji Tuhan, luar biasa Pak. Shalom. Shalom. Iya Pak, kita membahas tentang karunia yang membahayakan nih. Bapak sebagai seorang hamba Tuhan pasti pernah lihat ya, orang berkarunia tapi ini malah membahayakan tubuh Kristus. Padahal karunia itu nggak salah ya semestinya Pak ya. Iya betul Pak, karunia itu adalah suci dan murni, datangnya dari Tuhan, sebenarnya adalah untuk tujuan kepentingan Tuhan bagi tubuh Kristus, untuk saling memperlengkapi sehingga tubuh itu terus bertumbuh, terbentuk menjadi sempurna. Tapi memang apa yang disampaikan Pak Heri itu fakta dan seringkali terjadi, bahwa karunia kalau itu ternyata ada pada orang yang salah, tujuannya sudah salah, motivasinya sudah salah, maka karunia itu memang menjadi senjata-senjata kelaliman, dan itu sangat berbahaya, baik untuk orang lain maupun untuk si pengguna karunia itu sendiri Pak. Jadi sandungan begitu ya Pak ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Mestinya seperti kayak pernah Petrus dulu ketika melihat Yesus mau ditangkap, Petrus ya dengan pedangnya dia spontan lalu memotong telinga Malkus ya. Dia berpikir itulah karunia saya. Padahal itu karunia yang tidak disetujui oleh Tuhan, karunia yang disalahgunakan oleh si Petrus. Ya untung puji Tuhan waktu itu masih ada Tuhan Yesus, jadi
langsung ditolong Tuhan dan dibela oleh Tuhan. Seandainya Tuhan tidak ada waktu itu, ya nasib Petrus bisa sama. Itu ya salah satu mungkin Pak Henry, ya kalau salah mohon dikoreksi. Barangkali itulah yang digambarkan bahwa orang menyalahgunakan karunia. Ya, sepertinya menggunakan karunia, ternyata dia melukai, menyakiti orang lain yang tanpa disetujui oleh Tuhan sendiri. Ya, itu mungkin untuk kepentingan pribadi ya, lagi itu yang ngeri ya. Baik ya, Pak, terima kasih, betul, terima Pak. kasih. Tuhan ya, berkati Pak. Sama-sama, Pak Santandri, halo. Hasan Twendri, apakah monitor break? Ya, shalom, semangat pagi. Silakan Pak. Pak Jendra. Ya, sungguh ini topik yang sangat luar biasa ya. Karunia membahayakan. Ya, kalau kita pikir karunia kan biasanya bermanfaat ya buat mendukung ya intinya pekerjaan Tuhan. Tapi karunia membahayakan. Jadi juga tadi Jenderal Ikim sudah mengupas ya, memang benar begitu. Jadi semua karunia-karunia itu sebenarnya Tuhan berikan ya semata-mata untuk memperlengkapi pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya sampai ke setiap pribadi. Ya, kenapa karunia itu dibutuhkan? Ya, kalau kita perhatikan ketika peristiwa turunnya Roh Kudus waktu di Yerusalem ya, itu di Kisah Rasul pasal 2. Nah, di situ boleh katakan karunia itu kan membuat orang terkagum-kagum, terharu, kok bisa ya? Kami ini dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, tapi kami kok mendengar seperti mereka berbicara dengan bahasa kami sendiri. Ya, fungsi dan tujuannya ke sana. Hanya saja ya ada segelintir orang lah ya, kalau saya tidak bilang banyak, segelintir orang merasa mendapat karunia, waduh, seolah-olah itu gimana gitu ya, sudah paten banget. Nah, saya pernah berdialog dengan salah satu orang dan saya tidak perlu sebut namanya. Dia sendiri mengakui, iya saya nabi, ya kan? Dan dia tanya, kamu percaya nggak ada nabi? Saya bilang iya. Fungsi nabi masih ada, rasul, nabi, ya, gembala. Karunia kenabian masih ada ya Pak? Ya, karunia kenabian masih ada. Tapi kalau nabi ya, setahu saya setelah kitab Wahyu itu sebenarnya ya gimana ya, nabi ya mungkin ada, cuma belum pernah ya saya melihat orang memberi kartu nama kepada saya, ini loh saya Nabi Jenderal Ikim. Saya belum pernah lihat Nabi begitu, Blangkon. Nabi Blangkon, nah seperti itu ya. Nah ini sih bagi saya sih sah-sah aja, gak ada masalah gitu loh. Ya kayaknya namanya karunia itu bisa nabi. Nah semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, untuk menyampaikan ya isi hati Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di bangsa Israel, kan nabi satu persatu muncul untuk menyampaikan supaya mereka berbalik atau bertobat kembali, karena bangsa Israel waktu itu sudah melenceng ke kanan ke kiri. Ya, fungsinya adalah untuk mengarahkan supaya orang kembali kepada jalan Tuhan. Tapi kalau sedikit oh ini saya nabi loh ya, ini nabi lagi bicara loh, tidak boleh dibantah, tidak boleh ya, itu saya pertanyakan tuh, nabi atau nabi. Baik Pak. Ya. Ini ada yang bilang ya baik Pak, terima kasih, shalom. Nabi Demak. Belum bobo. Oh ya pantas. Oke. Baik. Selanjutnya Pak Harley Goje now. Pak Harley, apakah monitor? Oh ya. Ayo salam Pak Erik. Nah, bahasan kawan ini ya. Pembahasannya masalah apa nih tadi? Baru lihat ini. Ini Pak, karunia yang membahayakan Pak. Ada banyak karunia itu kan bagus. Tapi kalau karunia itu tidak digunakan sesuai proporsinya, itu malah membahayakan yang lain. Gitu ya. Ya. Jadi karunia dipakai secara overdosis gitu ya. Iya, macam-macam. Terutama yang kepentingan pribadi itu loh Pak. Iya, kelebihan dosisnya jadi ini meledas.
Kayak gunung Ya. itu loh. Kan kalau Ya betul. karunia gunung misalkan, itu kan dipakai di gunung itu kan buat tanaman, apa hutan itu ya bermanfaat. Tapi kalau lahannya diambil ya akhirnya casingnya nggak pas gitu ya. Kalau meledos itu ya jadi malapetaka ya toh. Ya betul betul. Nah, seperti kayak Lapindo itu kan mau dapat minyak malah jadi uap beracun ya kan gitu. Ya. Ya, manusia juga hampir mirip-mirip sama gitu. Kalau kekayaannya itu sama dapat ya sedikit gitu misalkan. Terus ada manfaatnya, kurang lagi akhirnya banyak malah mengerahkan pasukan apa itu ya kan, Bantali atau apa dibawa ke sini, wah jadi kacau kan. Misalkan seperti itu, tapi ya jangan terjadi itu. Ya, ya. Baik. Ya, jadi apalagi kalau karunia dari Bapa kita kan, nah, dari Allah Bapa yang kita sudah tahu bahwa Firman menjadi manusia, Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau dimanfaatkan secara baik dan proporsional ya pasti hasilnya juga baik. Jadi semua yang memang ada buahnya apa itu pohon itu ya kan, bermanfaat apa tidak. Jadi kalau ya memang kadang-kala ada benarnya juga, karakternya bagaimana itu kan parameter aja ya. Tapi kadang kita harus menyelami apa yang dia perbuat. Ya kan, secara orang sebelang itu ya mudorot sama mudarat apa itulah. Jadi manfaatnya yang banyak mana manfaatnya kan gitu. Ya. Jadi kalau sifat dan karakternya ya tidak bisa menjadi ukuran 100%. Mungkin karena karakternya seperti itu ya kita maklumi, tapi secara keseluruhan gitu seimbangannya gimana gitu ya. Kalau masih banyak manfaatnya atau bagaimana, karena gawan bayen itu ndak bisa di lepas ya kan, bis watak kayak gitu misalkan. Tapi kalau masih bisa ditolerir ya oke-oke saja lah. Nah, bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan kita tidak bisa merubah mereka, kita hanya beradaptasi. Ibaratnya ada pilar atau tembok, masa pilar dan tembok itu kan sudah tidak bisa berubah. Ya kita nyingkir, geser sedikit, melewati. Ya. Masih bermanfaat pilar itu kan, atau tembok itu untuk bangunan atau menahan badai. Misalkan seperti itu. Ya gitu aja paling ya kita kena. Baik. Ya, baik. Salam. Terima kasih Pak. Shalom. Tuhan berkati. Baik, ada Pak Harley Gojeno. Tuhan berkati senantiasa. Laskar Kristus. Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi Pak, silakan Pak. Salam Kristus. Selamat pagi ya Pak Heri. Baik. Aduh ini perikop ini sangat indah sekali berbicara tentang karunia Pak. Karunia ini merupakan anugerah Allah. Tetapi kalau membahayakan berarti ini di luar kebenaran daripada pengajaran daripada Kristus Pak. Karena masalahnya bukan di karunianya ya Pak sebetulnya ya. Bukan Pak. Itu bukan termasuk klasifikasi karunia karena karunia ini kan datang ini kan dari Allah sendiri. Nah, kalau Bapak berbicara tentang kasih berarti kita gariskan karena yang kita kejar ini kasih Kristus. Sehingga karunia itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu kasih karunia. Nah, kalau kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah, kemurahannya yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya dan diselamatkan. Ya. Nah, kalau itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kalau ini namanya karunia membahayakan,
memang betul Bapak kasih pakai karunia, berarti karunia roh jahat juga ada. Memang mereka bisa Iya, bernubuat, betul. tetapi jangan pakai kasih karunia. Kalau kasih karunia itu adalah satu kesetiaan Allah, atau anugerah Allah, atau kesetiaan Allah. Tapi bagus juga ini perikop. Nah, karena di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 12 itu ada 11 karunia, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman. Nah, ini semua ada juga yang Bapak bisa membahayakan, ada lagi karunia memutarbalikkan kata. Silat kata Ini Pak ya. Silat kata. Jadi bukan datang daripada Allah, tapi karena Bapak pisahkan dengan kasih karunia, artinya karunia mengejar kasih, semua nubuatan bisa terus mengusir setan akan lenyap, tetapi kasih itu tinggal selamanya di dalam surga. Terima kasih ini Pak Heri, asik juga ini perikop ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan berkati Pak. Nah, melengkapi ya saudara, ini tadi ayat ini menarik nih, hati-hati ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang loh. Ya, jadi yang bisa bikin mukjizat dalam tanda kutip ya, bukan hanya Roh Kudus, setan pun bisa meniru. Ya, demikian juga pengajaran-pengajaran bukan hanya bisa saja dia memang Kristen, nambah Tuhan segala macam, tetapi hati-hati spiritnya itu, waduh bahaya. Yang penting outputnya tuh kemana gitu. Jangan sampai Anda tersesat seperti yang saya katakan tadi ya, karena begitu ngefan-nya, begitu mendewakannya, sampai pada akhirnya apapun yang dikatakan itu pasti benar, sampai hal yang buruk mengajak untuk berselisih, mengajak untuk membenci satu dengan yang lain pun Anda anggap sebagai kebenaran. Itu udah tersesat itu. Tidak mungkin, karena Roh Kudus itu mengajarkan kedengkian. Kok saya nggak percaya itu? Nggak mungkin orang yang dipenuhi karunia mengajar, karunia nabi, karunia gembala dan lain sebagainya, penginjil dan lain sebagainya, itu spiritnya spirit kedengkian, perselisihan melulu. Ada masalah apapun yang dikerjakan orang, komentar terus, dan itu laku. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Saat ini ada penginjil jalanan. Shalom. Ya, shalom Pak Heri. Baik. Silakan Pak. Oke. Gimana Pak? Pak penginjil. Ya, gimana Pak Heri? Apa pandangan Bapak nih dengan topik kita, karunia yang membahayakan ini Pak? Jadi sesuai dengan topik, jadi memang karunia itu mesti seimbang dengan karakter. Yang nggak terjadi sama ayat tadi, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Memang waktu awal pertumbuhan saya, karena memang latar belakang saya dulu nggak tahu apa-apa ya, Kristen dari kecil, tapi pemahaman firman masih kurang. Jadi waktu itu saya punya pemimpin dengan punya karisma atau karunia yang memang apa-apa ini dari Tuhan, apa-apa dari Tuhan. Setelah saya mulai belajar firman dan selidiki firman, setiap penyampaian yang dia katakan ini dari Tuhan itu sudah tidak sesuai dengan konteks firman. Jadi dia lebih prioritaskan perkataan dia yang terima dari Tuhan daripada firman Allah. Nah, terus saya ngomong sama dia, walaupun dia pemimpin, saya bilang, Pak, mungkin hal ini agak berbeda dengan firman Tuhan. Oh enggak, tetap rombak apa yang ada padamu dan isi yang baru, katanya dari dia. Bukan dari firman tapi dari dia. Nah, ini yang merupakan kita butuh belajar banyak tentang firman, karena firman ini yang akan menuntun kita. Firman ini adalah kebenaran yang akan membawa kita untuk mengerti tujuan Tuhan yang sebenarnya. Bukan perkataan, oh saya terima dari Tuhan seperti ini. Memang ada orang yang punya karunia seperti itu, tapi kita harus kembali ke konteks firman. Dalam artinya karunia dan firman itu mesti berjalan seimbang seperti itu, supaya tidak jadi hal yang salah dalam
pertumbuhan rohani kita mengenal Tuhan. Kira-kira seperti itu. Karena saya baru gabung juga. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Oke, penginjil jalanan Pak Harley, oh sudah ya. Baik, saya akan ini sebentar. Ada yang lupa nih saya. Baik, Pak Yohanes dulu. Pak JH mau tambahkan silakan. Ada yang mau saya cari ini, ada sebuah ayat firman Tuhan yang menarik. Pak Yohanes silakan. Ya, salam Pak. Terima kasih. Dari teman-teman tadi, terutama yang disampaikan Pak kali ini, semuanya itu sudah menjadi jawaban ya bagi persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana seseorang dikaruniakan itu menjalankan karunia itu, implikasi karunia itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sekarang yang paling penting adalah setiap kita dituntut untuk menjadi pelaku ya. Tapi memang dalam kenyataan, dalam keseharian kita, terutama saya sebagai hamba Tuhan banyak menemukan banyak orang yang karena berdalil ini karunia saya, ya, ini karunia saya. Ya. Misalnya salah satu adalah karunia menasihati misalnya. Ada kalanya karunia menasihati itu kan identik dengan dia memang dia suka menasihati orang ya, dia suka menasihati orang, memberikan masukan. Tapi mungkin antara menasihati supaya itu betul-betul ranahnya menasihati adalah ini kembali kepada cara ya, atau lisan cara menyampaikan nasihat itu agar yang dinasihati itu dia itu merasa terbangun ya, dia merasa oh saya menemukan mentor yang pas, saya menemukan seorang yang memiliki karunia menasihati dan itu ternyata selaras dengan firman Tuhan ya. Karena banyak orang berdalil karunia saya adalah karunia menasihati, tapi justru dia itu menyakiti ya. Jadi menyakiti itu dengan lisannya misalnya. Mungkin kalau saya sih misalnya kalau saya memberikan nasihat sama orang, kalau ada orang misalnya dia sharing dengan kita, oh ya Pak, saya sangat memahami kondisi Bapak, ya mari kita berdoa Pak, kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita belajar untuk ya kita tidak fokus kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang menghujat kita, ya kita doakan saja mereka. Itu mungkin lebih pas ya menggunakan karunia menasihati. Tapi ada kalanya orang yang menasihati justru membuat orang yang dinasihati itu down ya. Dia merasa tersakiti dengan lisan-lisannya. Misalnya dia menjustis, dia menghakimi. Ya makanya Anda jangan begitu, Anda jangan begini. Karena Anda begitu, Anda begini, akhirnya Anda ngalamin yang gini-gini. Nah ini bukan menasehati menurut saya, dia justru malah menyakiti dua kali. Ya, ada lagunya Pak, ada lagunya Pak. Aku begini, engkau begitu sama saja. Iya, jadi iya kira-kira Pak. Jadi kita kan kepengen orang yang sedang mengalami pergumulan, dia kepengen dibangun ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman kita hari ini ya sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Heri, tinggal kita melaksanakan karunia kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Shalom, shalom. Ini ada Pak Prima Esa 21. Shalom Pak Prima Esa. Halo Pak Prima Esa, silakan. Belum bersuara Pak. Prima Esa, silakan. Oh, tampaknya gangguan ya. Oh, sudah keluar suara Pak. Silakan Pak Prima Esa. Oh, malah hilang. Oh, baik Pak Abraham, silakan Abraham. Ada yang mau disampaikan sebelum kita sharing lagi? Shalom. Shalom. Ya. Ini tentang karunia ya, karunia yang membahayakan. Ya, karunia yang membahayakan. Nggak bisa masuk ya. Ini ya. Oh, sebentar Pak Abraham. Pak Abraham tidak lama. Pak Prima Esa suaranya udah keluar Pak, silakan. Ya, oke. Halo. Pak Prima Esa.
Silakan Pak. Sudah di unmute. Halo. Oh, baik. Baik Pak Abraham, lanjutkan Pak. Oke. Ini saya pertanyaan satu pertanyaan kritis saja Pak. Pertanyaan kritis. Apakah ada karunia itu membahayakan? Kalau pertanyaan itu, karunia ini kan dari Tuhan. Bukankah sesuatu yang dari Tuhan itu semua baik? Ya kan? Jadi kalau ada karunia membahayakan itu pertanyaan yang sungguh aneh. Itu nomor satu, Pak. Ya. Yang nomor dua, apakah mungkin bahwa karunia itu bisa datang kepada orang yang bermasalah? Kalau datang kepada orang yang tidak bermasalah atau orang yang dekat dengan Tuhan itu memungkinkan gitu. Nah ini jadi pertanyaan kritis saya. Jadi kalau memang karunia itu dari Tuhan, saya tidak kurang yakin bahwa itu membahayakan, justru menjadikan berkat. Tetapi yang jadi masalah adalah setelah karunia itu berlaku, orang ini yang menerima karunia inilah yang menjadi bermasalah setelahnya, bukan pada waktu karunia itu turun. Begitu Pak. Ya. Jadi kalau mungkin jadi pandangan saya begitu, karena mungkin contoh ya. Contohnya misalnya Raja Saul di dalam Alkitab itu kan turun Roh Kudus atas dia. Ya pada waktu turun atas dia ya bagus gitu loh Pak. Dia menjadi orang-orang baik, orang baik-baik gitu loh. Menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika Roh Allah itu diangkat dari dia, jahatlah dia. Nah itu jadi sebetulnya kuncinya ketika karunia itu turun dan Roh Allah ada di situ pasti, maka itu tidak akan membahayakan orang gitu Pak. Jadi akan menjadi berkat. Itu mungkin komentar saya Pak, sedikit gitu. Baik Pak, jawaban Bapak udah betul Pak. Jadi gini, ini CIA juga menjawab semua karunia datang dari Tuhan, dan karunia yang datang dari Tuhan tidak ada yang membahayakan. Nah, ini sepakat dengan Bapak ya, Pak ya? Oke. Nah, kemudian apakah mungkin karunia membahayakan? Tidak mungkin, saya juga bilang tidak mungkin. Tapi Bapak sudah menjawab, dan jawaban Bapak itu sama dengan saya, Pak. Masalahnya bukan di karunia. Tadi penginjil jalanan menyampaikan, saya juga menyampaikan bahwa masalahnya bukan di karunia toh. Oh iya, masalahnya bukan di karunia, orangnya itu loh, Pak. Ada orang. Iya. Nah, jadi kita sepakat Pak, sama gitu ya. Jadi jawaban Bapak tadi, pertanyaan dan jawaban Bapak sama dengan saya Pak. Masalahnya bukan di karunia, tetapi orangnya dulu. Bapak pernah lihat toh, saya banyak lihat. So itu 1 Korintus 14 ayat 17, banyak orang lupakan ini Pak. 1 Korintus 14 ayat 17, kejarlah kasih itu dan usahakanlah menerima karunia. Banyak orang ngejar karunia, Tuhan kasih ketika apalagi dia siap gitu ya. Tetapi di perjalanannya itu seringkali maintenance rohaninya dia yang masalah Pak. Akhirnya karunia ini malah membahayakan dia. Membahayakan karena dia tidak bisa menguasai diri. Dia terikat dengan Yakobus 3 ayat 16, mulai ada iri dan kepentingan diri sendiri. Artinya karunia ini tetap ada Pak. Tetapi dia pakai untuk kepentingan diri sendiri, malah untuk menghipnotis orang. Sehingga kepentingan, nah itu membahayakan karunia itu. Bukan karunianya, dia menggunakan karunia itu dengan salah Pak. Oke Pak ya. Nah, apakah karunia bisa begini Pak? Mungkin begini Pak. Silakan. Kalau saya lebih percaya begini. Jadi gini, kalau ketika karunia itu turun, ya, ketika karunia turun, maka orang itu mempunyai metode. Maksudnya bukan metodenya dari dia, tapi Tuhan memberikan dia metode atau cara untuk bagaimana dia ketika karunia itu turun atas dia. Misalnya waktu dia berpuasa, dengan berpuasa dengan cara ini dia dapat. Nah, ketika itu orang ini mendapatkan satu keahlian, dia bisa mengcopy. Jadi mengcopy apa yang dia bisa dapat itu bukan karunianya dari Tuhan, itu mengcopy. Nah, ketika dia bisa mengcopy itu, lalu dia mempraktekkan itu atas dasar inisiatif dia untuk
mempengaruhi orang. Nah, seolah-olah itulah menjadi karunianya. Mungkin itu, Pak. Karena saya punya pendapat begini, ya. Antara logos itu adalah firman dengan Roh Kudus. Jadi saya membandingkan firman itu adalah hardware ya. Sedangkan Roh Kudus itu software. Ya, maksud saya begini, kalau Bapak melihat semua penciptaan yang ada di dunia ini, Tuhan itu berfirman, bukan kebanyakan orang kan mengertinya bahwa maka jadi itu jadilah, bukan begitu saja, bukan hanya sekedar perkataan bahwa logos itu berarti ada pengetahuan di dalamnya, sehingga ketika itulah hukum-hukum Allah atau hukum-hukum alam atau hukum fisika itu terjadi. Nah, ketika hukum fisika itu terjadi, kenapa misalnya di dalam dunia ini ada tarik menarik? Itu yang sebetulnya softwarenya, itulah yang Roh Kudus kerjakan melalui fokus tadi, pengetahuan tadi. Nah, hubungan dengan karunia ini itu juga sama, Pak. Karunia ini ada pengetahuannya, ada logos yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang dikopi, tetapi sudah tidak ada softwarenya Roh Kudusnya. Nah, itu mungkin pendapat saya, Pak. Ya. Bagus, Pak. Halo, nggak masalah. Pak Heri. Itu melengkapi. Pak Heri. Baik, Pak penginjil jalanan, monggo. Pak Heri. Pak Heri. Ya, halo. silakan, Pak. Ya. Yuk. Saya boleh sampaikan, Silakan. Pak Heri. Silakan. Jadi begini, kalau kita tinjau kembali ke Alkitab Bia, bahwa coba Pak Heri boleh buka di Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani 4 pasal 4 ayat 16. Ya, 4:16 ya. Baik. Ya, kita menjawab lewat kontes Alkitab. Ya. Firman Allah berkata bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, kontes kasih yang kita kejar adalah kasih karunia, itu adalah suatu kuasa Allah. Kuasa Allah itu kan murni, tidak pernah salah, yang senantiasa menyertai orang percaya, Pak, melalui kehadiran Roh Kudus. Ini pekerjaan ilahi, Pak. Nah, sehingga kalau Pak Heri buka lagi di Perjanjian Lama, boleh, Pak, itu di dalam Yesaya 33 ayat 6. Ya, kita karena kita itu ayat 6. Ya, karena di situ kita harus tadi menghampiri itu untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu. Ya. Di dalam Yesaya 33 ayat 6, firman Allah berkata, "Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion." Jadi karunia adalah anugerah Allah. Jika orang yang mempermainkan, artinya yang mengkhawatirkan karunia itu bukan dari Allah, Pak. Itu kesombongan pribadi. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, karena firman itu yang diberikan, coba terakhir, Pak, coba Bapak bisa, jadi ini kita bisa bedakan, kita tidak bisa campuri dengan kehidupan kesombongan rohani, itu. Coba Bapak buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu, Pak. Itu di situ, Pak, sudah digariskan di dalam kebenaran firman bahwa firman Allah ini, Pak, ya dan amin. 2 Timotius 3 pasal 16, firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki atau pergi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena diilhamkan Allah adalah hembusan, itu roh Allah. Oleh sebab itu, Pak, kita membaca Alkitab berbeda dengan tulisan-tulisan yang, karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, Pak.
seperti tadi yang itu anak jalanan tadi Pak, ya itu jadi kesombongan itu ya sekalipun karena kita sudah diberikan kasih karunia atau karunia sendiri itu ada anugerah Allah yang setiap manusia orang percaya berhak menerima itu Pak. Dari pribadi. Terima kasih Pak, itulah jawaban Alkitabnya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Luar biasa, terima kasih ya Pak Abraham. Ya, Bapak betul. Jadi begini, saya pembatasan judul ya. Ini namanya khotbah kan enggak bisa kayak tesis atau disertasi harus, tapi penjelasan judulnya ya. Jadi gini, karunia membahayakan. Nah, ini memang bisa multi tafsir, tetapi inti yang disampaikan Pak Abraham tadi saya setuju. Pak Laskar Kristus juga saya setuju, itu bagus, saling melengkapi gitu ya. Jadi kayak gini itu nggak bisa diformalisasikan paten, pokoknya yang seperti ini nggak, tergantung sikonnya. Nah, kalau yang dari sudut pandang saya adalah karunia membahayakan, bukan pada karunianya, nanti akan jadi bahaya. Tatkala orang yang menerima karunia yang betul-betul dari Tuhan itu murni, jelas itu tidak membahayakan karena justru untuk memperlengkapi. Tetapi orang itu bisa berubah, Pak. Orang itu bisa berubah ya. Karunia udah diberikan. Tuhan itu ada satu yang tidak bisa tidak mau Tuhan utak-atik, yaitu free will, kehendak bebas. Ketika dikasih ya sudah, itu jadi milikmu gitu. Pada akhirnya karunia itu bisa menjadi palsu, sudah bukan lagi dari Roh Kudus. Tatkala itu mulai dari kemanusiaan kita sendiri yang Pak Abraham katakan itu akhirnya jadi palsu. Dia menjiplak karena seringkali kalau lakukan begini itu terjadi seperti ini, awalnya murni lama-lama menjadi hipnotis. Itu beda, terjadi pembedaan di situ. Jadi awalnya murni, tetapi ketika perjalanan waktu orang itu tidak menjaga diri, karunia yang awalnya membuat dia semakin dipakai Tuhan, ini pun dia seolah-olah dipakai Tuhan padahal udah palsu. Itu membahayakan dia karena udah karunia ini membahayakan dia dari sisi bukan karunianya tapi dianya. Ya, software, hardware atau apapun, intinya seperti itu. Tapi kita saling melengkapi di sini. Luar biasa ya. Tuhan berkati. Oke. Tak bisa, ya. Pak. Yuk, silakan. Singkat, Pak. Jadi dari penjelasan maksud saya begini. Ketika orang mempunyai karunia dari Tuhan, tetapi tidak selaras dengan firman, dia akan menuntun orang di paham yang salah. Tidak sesuai dengan Alkitab itu yang membahayakan Pak Heri. Cuma tambahan sedikit seperti dari Montanus seperti itu. Jadi dia seorang penginjil, dia seorang yang radikal, menginjil di desa, menginjil di bisa dikatakan kalau di zaman ini jalan-jalan, tetapi dia dicap seorang bidat karena dia punya satu pemahaman bahwa berbahasa roh, kalau orang tidak berbahasa roh itu orang yang belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, akhir dari hidup Montanus dia mati bunuh diri. Nah, mungkin dari pemahaman yang ini yang bisa dikatakan membahayakan seseorang. Jadi karunia kalau tidak selaras dengan firman, tidak sesuai dengan firman Tuhan, jadi bisa membahayakan dan sangat membahayakan banyak orang. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, baik. Nah, membahayakannya begini, saudara. Salah satunya, maka dari itu penting sekali namanya keseimbangan saya burung merpati. Ini yang terus saya dengung-dengungkan. Karunia itu baik, luar biasa, untuk kepentingan bersama, ya. Sudah. Nah, tujuan karunia itu kan untuk kepentingan bersama, ya. Tetapi karunia ini akan menjadi sandungan buat orang lain dan buat kita sendiri kalau tidak seimbang dengan buah roh. Ada 9. Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan itu. Nah, yang membuat tidak bisa berbuah roh itu karena ini ada kedagingan di tengah-tengah ini. Di mana ini akan membuat karunia-karunia ini menjadi karunia palsu dan nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu itu tidak melulu, wah itu tipis sekali, dia juga memberitakan Yesus loh. Oke, saya mau menanggapi terlebih dahulu. Ini ada sebuah tanggapan yang sangat menarik dari Sulung Manihuruk. Pak Ikim, Yesus mengatakan ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. PZ melakukan itu. Anda jangan menghakimi. Askri berbuat apa? Ya, saya minta maaf kalau Anda merasa terhakimi. Saya tidak menyebutkan siapapun, nama, dan apa yang dilakukan sahabat dan saudara saya. Sampai sekarang saya bersahabat dengan PZ. Ya, saya bersyukur Anda bisa menjadi followernya dia yang cukup fanatik ya, sehingga Anda itu sangat sensitif gitu apa yang saya sampaikan.
Padahal saya menyampaikan seperti yang PR Sega katakan ini, sulung manihuruk, ikim tidak menghakimi. Ia juga menyampaikan secara universal, bukan individu. Nah, kadang-kadang orang yang begitu sensitif itu, ada orang menyampaikan berita firman tanpa berpikir apa-apa dengan tulus, dianya yang malah jadi bulus gitu, malah jadi tersinggung lah segala macam. Ayolah kita saling memberkati. Melakukan itu, saya tahu PZ itu luar biasa loh. Menurut dia kan 1.000 orang dikasih makan tiap hari, wah luar biasa lah. Ya, apalagi kalau dengan data valid gitu ya, bagus sekali. Wah luar biasa sekali ngomong itu bisa duitnya masuk banyak sekali. Ya bagus. Askri berbuat apa? Nah, pertanyaan saya, kamu tahu apa tentang Askri? Anda kontribusi apa terhadap Askri, Asosiasi Kristuber? Gitu ya. Tiap hari kami fellowship ini mendoakan dan seterusnya. Setelah berdoa kami nggak maki-maki orang, kami ngajak rekonsiliasi, kami ngajak ayo bersatu, itu yang kami lakukan. Dan kami itu punya prinsip seperti ini. Ya untuk manuhuruk ya, kalau Anda melakukan, ingat ya, yang saya maksud bukan PZ ya. Ingat ya, yang saya maksud bukan PZ. Tetapi Anda, kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang bagus, lakukan. Tapi jangan lupa, ada firman Tuhan. Tetapi, ini Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ya, nggak usah gembar-gembor kalau Anda bisa menjadi bagian dari gerakannya saudara saya. Setuju ya? Ya, karena firman Tuhan gitu loh. Kalau ngomong itu kalau mau lakukan sesuatu diam-diam. Kalau apalagi kalau lagi Anda ya tidak menyetujui dengan orang lain itu jangan diributkan segala macam. Ya gini-gini itu karunia yang bagus malah akhirnya membahayakan diri sendiri gitu ya. Setuju ya? Manuruk, saya minta maaf kalau Anda rasanya tersinggung, Anda langsung mengasumsinya oh yang dimaksud sana sini. Jangan terlalu sensitif lah. Jadi kita untuk saling saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan berkati semuanya. Pak Zaman Baru izin bergabung silakan. Cuma ya maksudnya bergabung di Askri atau apa. Yang jelas apa yang kami lakukan, kami tipikalnya bukan tipikal yang gembar-gembor. Kalau ada masalah kami tidak akan viralkan lalu viewernya bertambah dan lain sebagainya. Kami bukan tipikal yang begitu. Ya. Anda yang saya maksudkan ya si Manuhuruk ini. Kami berdoa untuk Anda semua. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga saudara-saudara jangan lupa ya, gunakan karunia itu untuk membangun. Dan juga tidak mungkin itu karunia Tuhan kalau isinya adalah dengki. Tidak mungkin itu karunia Roh Kudus kalau isinya itu mengajak orang itu bertempur satu dengan yang lain. Bertempur dalam arti perselisihan melulu gitu ya. Ada hal-hal yang intern yang harusnya itu kita bahas empat mata begitu ya. Dibongkar-bongkar kayak gitu. Saya tidak yakin itu Roh Kudus. Tetapi kalau Anda yakin itu Roh Kudus, ya kan gampang ya. Dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Dan saya mau belajar sama Rasul Paulus. Ada orang memberitakan Injil karena dengki. Ingat ya, dengki itu permusuhan terus kayak gitu ya. Nggak suka dengan orang. Ada orang memberitakan Injil karena itu. Memberitakan Injil, tapi karena nggak suka dengan orang, hajar. Pokoknya kalau ada namanya Pak Abraham, tak sikat terus. Pak Abraham dekat sama CH, tak bilang hati-hati, CH. Sana sini. Pengikut saya percaya nih. Wah, hati-hati saudara. Itu hipnotis, bukan Roh Kudus lagi. Tidak mungkin. Roh Kudus itu selalu mendamaikan. Dan orang kalau nggak mau berdamai, pasti ada planning tersembunyi. Kalau orang dalam pertengkaran diajak rekonsiliasi, sementara dia lagi ribut nyerang Pak Abraham terus, Pak Penginjil, Pak Laskar, Pak JH, terus tapi ngomong, yuk kita damaikan. Saya nggak ada masalah kok dengan dia. Sementara dia mempermasalahkan terus. Pasti ada motivasi dan planning tersembunyi. Dan saya melihat bukti itu. Kalau Anda mau berkarunia yang luar biasa itu, pasti saling menerima satu dengan yang lain, saling mengampuni, rekonsiliasi. Kalau Anda tidak mau, karena setan itu dirugikan kalau Anda saling mengampuni satu dengan yang lain. Rekonsiliasi itu merugikan setan. Setuju nggak? Kalau Anda tidak mau rekonsiliasi, padahal punya karunia tapi tanpa sadar malah dipakai untuk iblis. Tidak mau rekonsiliasi. Ada apa di balik itu? Karena dengan rekonsiliasi, dengan saling memaafkan,
maka harus stop pertentangan. Stop menggunakan karunia dengan salah. Ya, karunia tidak salah, tapi menggunakan karunia yang dijiplak sedemikian rupa seperti Pak Abraham katakan, tapi dengan tujuan salah. Anda harus menghentikan itu. Dan motivasi yang sedemikian rupa, lalu berhenti, rugi secara manusia, secara kedagingan. Jadi luar biasa saudara. Kalau sudah terlanjur hujat-menghujat, ayo kita berhenti. Ya. Ini sudah terlanjur hujat-menghujat, ya. Tidak usah ikuti. Ya. Ikutlah teladanku, kata firman Tuhan. Jadi gitu ya saudara, saling memaafkan. Kalau nggak mau memaafkan, karena apa? Ada planning yang harus dihentikan, maka itu merugikan kalau dia punya motivasi yang salah. Tetapi bagi yang tulus, damai sejahtera. Tuhan memberkati semuanya, shalom, dan kiranya kasih karunia menyertai kita. Baik, terima kasih ada Pak Yeremia yang tidak bisa saya naikkan karena device not connected. Tiba saatnya kita akan berdoa. Pak JH, minta kesediaannya ya Pak JH untuk berdoa bangsa, negara, juga saya balik. Pak penginjil jalanan, shalom. Halo. Penginjil jalanan, oh lagi di jalan ya. Pak Laskar Kristus, saya minta kesediaannya berdoa untuk bangsa dan negara Pak ya. Siap. Shalom. Salam. Lalu Lalu Pak JH berdoa untuk Askri juga Kristuber supaya semakin diberkati Tuhan dan menyatu dalam Tuhan. Lalu terakhir nanti saya akan doakan. Silakan Pak Laskar Kristus berdoa. Oke. Sekarang Pak ya. Ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan, Allah yang perkasa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera penyertaan Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Lewat channel YouTube Askri, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, baik yang ada di room maupun di live chatting saat ini. Kasih dan damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami boleh diberikan pengajaran pagi ini, sehingga kami dapat berguna Tuhan. Siapapun yang mendengarkan channel ini Tuhan, anugerah kasih sayang Allah, kesetiaan Tuhan dalam segala kehidupan kami orang percaya. Kami adalah menjadikan karunia-karunia yang benar-benar setia daripada Allah. Kiranya ini memancarkan kuasa ilahi Allah, seperti ada yang tertera di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kami percaya buah-buah roh dengan mempunyai 9 ciri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, dari pemerintahan pusat sampai di daerah bahkan di desa. Engkau memberikan hikmat, marifat kepada pemerintah, karena kami percaya Tuhan Yesus, pemerintah adalah wakil Allah. Sehingga kasih karunia dan damai sejahtera daripada menyertai pemerintah kami Tuhan, dari presiden sampai ke RT kelurahan. Kiranya damai sejahtera menyertai kami sebagai rakyat. Bangsa kami setia di dalam NKRI Tuhan, sehingga kami bermacam-macam suku, bahkan agama. Dan kami percaya Tuhan, kami mendasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga pemerintah saat ini Tuhan memberikan satu ketegasan dan peraturan yang seadil-adilnya. Berikan hikmat Tuhan bagi mereka, sehingga damai sejahtera di dalam sukacita kami sebagai bangsa Indonesia. Setia selalu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati dan kami juga berkeluarga dekat walaupun dengan agama yang lain. Kami memancarkan sinar kemuliaan Tuhan karena kami adalah mempunyai kasih yang agape daripada kebenaran firman. Terpuji nama Bapa di sorga. Inilah doa pada pagi hari ini untuk Pak Heri dan rekan-rekannya di Askri YouTube ini. Engkau berikanlah bagi mereka sebagai biji mata Engkau ya Tuhan, menjadi surat yang terbuka di dalam kehidupan untuk memancarkan kasih karunia dan berita baik kepada dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sepakat berdoa untuk gereja dan para Kristuber ya Tuhan, YouTuber yang ada di tanah air kami secara khusus ya Tuhan, sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami rindu menjadi alat-alat kebenaran ya Tuhan. Apabila di antara kami pemberita-pemberita firman Allah, gerejamu, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami kembali kepada panggilan yang sejati, mengerjakan karunia selaras dengan kehendak Tuhan, agar gerejamu, para Kristuber, YouTuber bekerja sama memberitakan tentang kerajaan kasih karunia, yaitu kerajaan sorga, agar Bapa dipermuliakan oleh segala bangsa, suku, dan kaum ketika mereka mendengar pemberitaan dan melihat kami mengerjakan karunia-karunia kami sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah namamu dari selamanya sampai selamanya Tuhan. Kami berdoa untuk wadah Askri ya Tuhan, kami percaya Askri ada juga oleh karena kemurahan-Mu. Pak Heri sebagai ketua dan rekan-rekan pengurus yang lain, kami doakan Tuhan supaya tetap sehati, selaras dengan Tuhan melalui wadah Askri. Kami terus bersinergi Tuhan. Kami bekerja sama dengan pemerintah, dengan semua kaum, semua orang, semua lembaga untuk kami bersinergi. Kami bertumbuh membangun iman bersama dan bertumbuh dalam iman yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami rekan-rekan kami kekuatan selalu, kesehatan dan hikmat dan karunia yang terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Tuhan teman-teman kami yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka semua oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Kami berdoa mengalaskan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Kuasa ini menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Gunakanlah karunia itu dengan setulus-tulusnya hanya untuk membangun kerajaan Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya Christian dari channel IKIM, Sophie is the best way, dan ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut. Ya, salam Pak Heri, sampai jumpa.